wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Imam Abdul Rahim, akan mempresentasikan hasil analisis wawancara yang rekan saya Muhammad Rivaldi telah laksanakan sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar psikologi. Dalam wawancara ini, kami akan membahas pengalaman beliau sebagai dosen, tantangan dalam mengajar mahasiswa, suasana pembelajaran di kelas, serta pandangan beliau terhadap mahasiswa. Ibu, sebelumnya boleh perkenalan nama dan biasanya Ibu tuh dipanggil apa sama mahasiswa? Nama lengkapnya Afiasa Syarifitri dan gelar SPDM-Kom. Biasanya mahasiswa bisa manggil dengan Bu Wit atau Bu Fitri. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, sudah berapa lama Ibu mengajar di kampus ini? Kalau untuk mengajar di kampus ini sudah 2 tahun ya, sejak dari 2024. Oh, baik, kurang lebih 2 tahun ya Ibu. Pada bagian awal wawancara, Rivaldi mendapatkan gambaran umum mengenai profesi dosen dari narasumber. Narasumber menjelaskan bahwa beliau telah mengajar selama kurang lebih 2 tahun. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan dosen tidak hanya mengajar, tapi juga berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ini menunjukkan bahwa narasumber cukup terbuka dan pewawancara berhasil membangun pembukaan yang nyaman. Baik, untuk yang selanjutnya itu kayak bagian yang paling Ibu sukai nih dari profesi dosen ini itu apa ya Bu? Yang paling disukai itu sebenarnya mengajarnya ya, karena kita bertemu dengan mahasiswa, apalagi pada saat di kelas itu berjumpa dengan mahasiswa yang dari daerahnya yang beragam, kemudian dengan watak mahasiswanya yang beragam. Nah, itu punya kesenangan tersendiri gitu, karena bisa melihat oh ini ya kalau misalnya mahasiswa seperti ini nanti oh kita bisa mengajarnya nanti seperti ini gitu. Jadi sebenarnya lebih senangnya itu karena bertatap muka langsung gitu. Sumber juga menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki karakter yang sangat beragam dan unik. Ada mahasiswa yang sudah menunjukkan sikap yang dewasa, tapi ada juga yang masih terbawa kebiasaan seperti saat sekolah. Narasumber juga menceritakan beberapa pengalaman unik di kelas, contohnya mahasiswa yang mengantuk di jam siang dan menjawab dengan jawaban yang ngawur saat diberi pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa wawancara ada sisi serius dan lucunya, sehingga wawancara menjadi lebih hidup. Untuk yang terakhir nih Bu, ada gak sih pesan untuk mahasiswa untuk yang di kampus Universitas Negeri Padang ini Bu? Terkhusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Pesannya belajarlah dengan baik ya. Kalau misalnya ya kalau mau masuk kelas itu jangan cuma sekedar masuk untuk ambil absen saja, tapi benar-benar dipahami apa sebenarnya yang diajarkan sama dosen tersebut. Nggak masalah. Di akhir wawancara, Rivaldi juga menanyakan mengenai harapan dosen terhadap mahasiswa ke depannya. Beliau berharap agar mahasiswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran, tidak hanya hadir di kelas untuk memenuhi absen, tetapi benar-benar berusaha untuk memahami materi yang diajarkan. Beliau juga menekankan untuk mengurangi penggunaan AI sebagai sumber utama yang membuat mahasiswa bergantung. Lebih itu, narasumber juga menunjukkan bukti pentingnya menyegarkan etika dalam berinteraksi. Ini menunjukkan bahwa metode komunikasi Rivaldi sudah cukup dalam dan baik, karena jawaban yang diberikan tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif dan terbuka. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Bu. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu, maaf ganggu waktunya. Sebagai penutup, wawancara ini memberi kami pelajaran bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal bertanya, tapi juga soal bagaimana mendengarkan, memahami, dan menghargai lawan bicara. Dari kegiatan ini, kami jadi bisa mengevaluasi cara berkomunikasi kami agar lebih baik ke depannya. Sekian, saya Imam Abdul Rahim. Saya Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.